Sekarang kita masuk ke materi equity investment yang tergolong non-trading. Perlakuan akuntansi di sini sama dengan investasi ekuitas yang tergolong trading kecuali di bagian pengakuan unrealized holding gain or loss. Di equity investment untuk trading, kita mengakui unrealized holding gain or loss sebagai bagian dari net income. Namun di jenis non-trading ini kita mengakui unrealized holding gain or loss sebagai bagian dari other comprehensive income. Maka di sini disebutkan ada tulisan OCI atau other comprehensive income. Kita mulai dengan transaksi pembelian investasi dalam bentuk saham. Pada tanggal 10 Desember 2019, Republik membeli 1000 lembar saham ordinary senilai 20,75 per lembar sahamnya. Sehingga di sini total pembeliannya adalah 20.750 euro. Republik memiliki kepemilikan saham di Investi kurang dari 20%. Investi di sini merupakan distributor untuk produk Republik yang dijual di area tertentu, di mana berlaku peraturan bahwa harus terdapat kepemilikan saham minimal di area tersebut. Agar Republik dapat menjual produknya di daerah tersebut, maka dia harus membeli saham di perusahaan investi, yaitu perusahaan Hawthorne. Oleh karena itu, pembelian saham di sini tidak bertujuan untuk trading, tapi lebih mengarah ke upaya untuk memperlancar bisnis dalam penjualan produknya. Transaksi seperti inilah yang menyebabkan investasi yang dilakukan oleh Republik tergolong non-trading. Ketika kita membahas jurnal pembelian, pasti perlakuannya sama dengan jurnal pembelian di trading, yaitu kita mendebit equity investment dan di sini disebutkan nama perusahaan investinya, dan equity investment debit sebesar 20.750. Kemudian kita mengkredit kas sebesar 20.750. Untuk equity investment ada tertulis nama investinya, yaitu Hawthorne. Di sini kita menerapkan perlakuan akuntansi berdasarkan per instrumen sekuritasnya, bukan berdasarkan portfolio. Kemudian pada tanggal 27 Desember, Republik menerima dividen kas sebesar 450 dari Investi. Jurnalnya sama dengan jurnal trading investment, yaitu debit kas dan kredit dividen revenue sebesar 450. Jadi sama halnya dengan materi sebelumnya yang trading. Jika investor memiliki kepemilikan saham kurang dari 20%, maka investor tersebut memiliki pengaruh yang kecil ke perusahaan investi. Oleh sebab itu, investor akan menerima bagian laba dalam bentuk dividen hanya jika investi mengumumkan dan membagi dividen ke investor dengan kepemilikan kurang dari 20%. Jadi di sini kita sudah pelajari perlakuan akuntansi untuk equity investment yang tergolong non-trading dalam hal transaksi pembelian saham dan transaksi yang terkait dengan pendapatan dividen.